Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reisya Nurpatia dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu pendekatan struktural pada novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Yang pertama, ada identitas novel, judul Bekisar Merah, penulis Ahmad Tohari, penerbit Gramedia Pusaka Utama, tahun terbit 1993, tebal halaman 312. Pendahuluan. Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pengalaman. Karya sastra juga dapat merefleksikan pandangan pengarang terhadap berbagai masalah yang diamati di lingkungannya. Menurut Sugihati tahun 2007, sastra dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pembacanya. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang keduanya saling berhubungan karena berpengaruh dalam kehadiran sebuah karya sastra. Novel banyak ditulis berdasarkan hasil imajinasi, kreativitas, karangan dari penulis maupun berdasarkan kisah nyata penulis itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan strukturalisme. Menurut Nurgiantoro tahun 2010, mengatakan bahwa strukturalisme adalah salah satu dari banyaknya pendekatan yang memandang sastra yang saling berkaitan satu sama lain pada unsur pembangunnya. Senada dengan pendapat di atas, Semi tahun 2010 menjelaskan bahwa pendekatan struktural selalu berusaha untuk seimbang di dalam menganalisis karya sastra seperti novel dengan mengobservasi unsur intrinsik satu sama lain. Keseimbangan yang ada pada pendekatan ini tanpa melibatkan ekstrinsik karya sastranya. Mengenai struktural, Wellock dan Warren menjelaskan memberi batasan bahwa struktur pengertiannya dimasukkan ke dalam isi dan bentuk, sejauh keduanya dimaksud untuk mencapai tujuan estetik. Selanjutnya sinopsis. Novel Bekisar Merah menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Karangsonga yang kesehariannya sebagian besar kerja sebagai penderas nira kelapa untuk dibuat gula merah. Oleh karena itu, mayoritas mereka adalah kalangan bawah yang hanya untuk makan saja susah. Di dalamnya menceritakan pasangan suami istri bernama Darsa dan Lasia yang harus menanggung kehidupan yang berat. Darsa yang penderas beristrikan Lasi yang cantik dan berkulit putih, yang mempunyai nilai fisik di atas rata-rata istri-istri para penyadap lainnya. Setiap hari, masyarakat Karangsonga harus bertaruh nyawa ketika sedang memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira. Kemudian juga nasib Darsa. Karena jatuh, yang dalam kebiasaan masyarakat disebut kodok melompat, karena akibat itu, Darsa sempat menderita kelainan di sekitar alat reproduksinya, yaitu lemah pucuk. Karena Lasi dan keluarganya miskin, Darsa hanya dirawat oleh seorang dukun bayi, yaitu Bunek. Lasi dengan setia tetap menemani suaminya, meski dalam keadaan lemah dan selalu ngompol. Lama-kelamaan, karena pengobatan intensif yang dilakukan Bunek, terutama pada sekitar selangkangan Darsa, ia pun bisa pulih kembali. Kemudian, pada malam kebangkitan kembali, Darsa, Bunek minta agar dicobakan pada Sipah, perawan tua anak Bunek sendiri. Darsa yang berada pada pilihan sulit akhirnya mau menerima tawaran itu. Ia pun menikah dengan Sipah, hingga berujung pada kepergian Lasi ke kota untuk meninggalkannya. Selanjutnya, Lasi pergi ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Lasi ditampung oleh Ibu Koneng, pemilik warung tempat sopir truk beristirahat dan juga sebagai tempat berpangkalnya para perempuan pacar para sopir truk. Lasi membantu pekerjaan di dapur. Namun, karena Lasi mempunyai bentuk tubuh dan wajah yang indah, menjadi barang dagangan baru dan sangat berharga bagi Bu Koneng yang akan ia serahkan pada Bulanting, seorang mucikari yang melayani pejabat-pejabat. Karena Lasi memiliki wajah mirip dengan orang Jepang, ia pun ditukar dengan mobil Mercedes. Serta Pahandar Beni, seorang pensiunan pejabat usia 65 tahun yang sudah memiliki 2 istri. Lasi pun hidup mewah di rumah Pak Han di Selipi.
seperti seekor bekisar jenis ayam hias yang indah. Meskipun menikahi Pahandarbeni yang menurutnya adalah perkawinan main-main, Lasih menikmati kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebagai mantan istri seorang penderas nira dari desa Karangsonga. Namun, di balik itu semua, ia merasakan penderitaan batin. Selanjutnya, hasil kajian dan pembahasan. Yang pertama, tema. Novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari bertema seorang perempuan yang terlahir dari keluarga yang miskin dan hidupnya penuh penderitaan. Lasih yang sering menjadi bahan omongan warga karena anak hasil peninggalan tentara Jepang. Lasih menikah dengan Darsa, namun penderitaan itu masih belum. Lasih dikhianati oleh suaminya dan ia menikah dengan Pak Har, laki tua yang tidak ia cintai. Lalu yang kedua, alur. Dalam novel Bekisar Merah menggunakan alur maju. Alur ini diawali dengan perkenalan, kemudian mulai muncul konflik. Konflik semakin memanas hingga klimaks, berawal dari jatuhnya Darsa hingga Darsa mengkhianati Lasih sehingga konflik semakin meningkat dengan perginya Lasih ke Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh utama pada novel Bekisar Merah ialah Lasiah. Lasih merupakan tokoh protagonis yang mendominasi sebagian besar peristiwa dalam novel. Lasih memiliki sifat baik hati, setia, dan berbakti kepada suami. Namun, Lasih tidak mudah memaafkan dan melupakan hal yang membuat hatinya sakit. Hal itu yang membuat Lasih pergi ke Jakarta dan menerima lamaran Pak Han, karena Lasih dikhianati oleh suaminya. Lalu Darsa. Tokoh Darsa merupakan tokoh tambahan utama. Darsa adalah penyebab konflik dalam cerita. Kanjat. Kanjat merupakan tokoh tritagonis. Kanjat berperan sebagai penengah konflik. Lalu Eyang Mus merupakan tokoh tritagonis sebagai pelerai dan peredam konflik. Selain itu, Eyang Mus memiliki watak penyabar, bijaksana, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan percaya kuasa Tuhan dan takdir hidupnya. Embo Wiraji merupakan tokoh protagonis. Embo Wiraji adalah ibu Lasih yang memiliki sifat sabar dan ikhlas dalam menghadapi kenyataan dalam hidupnya. Pak Atir merupakan tokoh antagonis. Pak Atir adalah tengkulak gula. Para istri penyadap harus menerima gula yang ditentukan oleh Pak Atir. Suka atau tidak suka, mereka tidak bisa menolak dan tidak bisa pulang dengan gula mereka. Lalu Mukri merupakan tokoh protagonis. Mukri memiliki watak penolong dan bekerja keras. Bunek merupakan tokoh antagonis. Bunek adalah dukun yang membantu penyembuhan Darsa, namun meminta imbalan dengan menikahkan Darsa dengan anaknya. Selanjutnya, Pardi dan Sapon merupakan tokoh protagonis. Pardi dan Sapon memiliki watak yang suka menolong dan tanggung jawab. Selanjutnya, Bukoneng merupakan tokoh antagonis. Bukoneng memiliki watak yang licik. Selanjutnya, Bulanting merupakan tokoh antagonis. Bulanting memiliki watak yang licik. Kebaikan Bulanting tidak tulus, hanya untuk mementingkan keinginannya sendiri. Selanjutnya, latar. Latar tempat pada novel Bekisar Merah ada di desa Karangsonga, yaitu perbukitan desa di kaki pegunungan vulkanik sisa-sisa Gunung Merapi. Selain itu, latar tempat berada di Jakarta, kota besar yang padat penduduk. Kemudian latar suasana, di desa Karangsonga penuh dengan kesedihan. Lalu ada alur waktu yang terdapat di desa Karangsonga, yaitu pada tahun 1961 serta pada kalimat berikut. Beduk maghrib telah terdengar bergema dari surau Eyang Mus. Pada kalimat tersebut menggambarkan latar waktu malam dengan ditandai adanya beduk maghrib. Matahari yang hampir tenggelam hanya menyisakan mega kuning kemerahan di langit barat. Kalimat ini menunjukkan keadaan sore hari. Jam 11 malam, truk pengangkut gula itu masuk Tegal dan berhenti mengisi bahan bakar. Kalimat tersebut menunjukkan latar waktu pukul 11 malam. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang pada novel Bekisar Merah menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena pengarang menceritakan tokoh utama dengan kata dia. Lalu ada gaya bahasa.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang disisipi bahasa Jawa. Yang pertama ada majas personifikasi. Terdapat pada kalimat batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk oleh embus angin seperti tubuh semampa yang melenggang, tenang, dan penuh pesona. Sinar matahari membuat bayung dedaunan bermain pada punggung mereka. Yang kedua, majas hiperbola. Terdapat pada kalimat, kilat makin sering tampak membelah langit. Ada yang terasa terinjak-injak jiwanya. Ada ironi sangat tajam, terasa menusuk dada. Kalimat terakhir yang diucapkan Eyang Mus membuat dada Darsa merasa tertusuk dan wajahnya tiba-tiba nampak sengsara. Yang ketiga, majas alegori. Terdapat pada kalimat, kemiringan lereng membuat pemandangan seberang lembah itu seperti lukisan alam gaya klasik Bali yang terpapar di dinding langit. Selanjutnya, majas simile. Terdapat pada kalimat, derit pintu terdengar bagai suara hantu dalam kegelapan. Muatan itu adalah irama muatan gambang yang menyapa hati. Yang terakhir adalah amanat. Amanat pada novel ini adalah keteguhan hati menerima semua takdir Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan umatnya, serta tidak mudah menyerah, selalu ingat ajaran moral untuk bertindak sesuai dengan syariat agama dan semangat untuk meraih cita-cita. Yang terakhir, kesimpulan. Novel merupakan salah satu karya sastra yang populer. Pada novel Bekisan Merah, karya Ahmad Tohari, yang mengandung unsur sosial, yang menceritakan suasana kehidupan desa, yang masyarakatnya hidup dari hasil penyadap nira pohon kelapa. Kemudian, hasil dari penjualannya tidak sesuai dengan pengorbanan yang mereka pertaruhkan. Selain itu, perjalanan hidup wanita muda yang cantik yang hidup di tengah-tengah para penyadap nira kelapa yang miskin dan terbawa arus sejarah hidupnya sendiri dan berlabuh dalam kemewahan kota yang tidak pernah dibayangkan. Novel ini mengajarkan untuk selalu sabar dalam menerima ujian dalam hidup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.